Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Mustiase. Di sini saya akan mencoba untuk menjalankan program aplikasi yang telah saya buat. Nah, di sini untuk yang pertama kali yang akan saya lakukan, saya akan login terlebih dahulu dengan username yang sudah saya beri nama Aisyah dan passwordnya yaitu 2020. Lalu setelah itu saya klik login. Maka selanjutnya akan muncul form baru yaitu form 2 dengan tampilan seperti berikut. Nah, ada beberapa tombol pilihan di sini. Nah, aplikasi yang saya buat itu yaitu mengenai pendataan siswa baru. Sebagai contoh, kita klik home. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk tampilan awalnya itu yaitu tampilan home dengan tulisan selamat datang peserta didik baru SMA Bismillah 1 tahun pelajaran 2021-2022. Dan ada tulisan juga yang seperti ini. Lalu yang selanjutnya ada input data siswa. Nah, untuk input data siswa di sini saya menggunakan database. Sebelumnya untuk database itu sudah saya buat dan saya run di sini. Nah, seperti ini. Database data siswa dan untuk tabelnya itu data siswa. Nah, ada nama di sini, ada tempat lahir, ada tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, nama ibu, nama ayah. Nah, langsung saja kita menjalankan input data siswa di sini. Kita tuliskan saja untuk nama lengkap. Sebagai contoh, kita akan menggunakan nama lengkap yaitu Dewi Nur Sinta. Tempat lahirnya di Sragen. Untuk tanggal lahirnya sebagai contoh yaitu tahun 2002 bulan Agustus tanggal 25. Untuk alamatnya kita coba menuliskan alamat Miri. Untuk jenis kelamin perempuan. Untuk nama ibu kandung kita tuliskan nama Laila. Dan untuk nama ayah kita tuliskan Joko. Nah, apabila sudah, kita tinggal klik simpan. Nah, lalu kita cek apakah nama Dwi Nur Sinta sudah ada di sini. Nah, untuk nama Dwi Nur Sinta sudah masuk di sini yaitu Dwi Nur Sinta Sragen 25 Agustus 2002, alamat Piri perempuan, nama ibu Laila, nama ayah Joko. Seperti itu. Berarti untuk program tersebut berhasil kita jalankan. Nah, selanjutnya kita bisa klik hapus apabila kita ingin menambahkan input data yang baru. Nah, selanjutnya yaitu cari data siswa. Kita klik saja cari data siswa. Misal kita ingin mencari nama siswa yaitu yang sudah kita inputkan tadi yaitu Dewi Nur Sinta. Nah, cari. Nah, maka untuk nama Dewi Nur Sinta akan dicari seperti ini. Dengan rincian sebagai berikut: tempat lahir di Sragen, tanggal lahir 25 Agustus, alamat Miri, jenis kelamin perempuan, nama ibu Laila, nama ayah Joko. Nah, apabila kita ingin menghapus pada database ini Dewi Nur Sinta, kita tinggal klik delete. Nah, maka untuk Dewi Nur Sinta akan terhapus. Kita cek juga pada database berikut. Nah, seperti yang kita lihat bahwa nama Dewi Nur Sinta sudah berhasil dihapus. Seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu tentang aplikasi. Nah, ini merupakan tentang aplikasi di mana ada kata-kata di sini. Aplikasi ini dibuat dan ditujukan untuk kepentingan data diri siswa baru SMA Bismillah 1 tahun pelajaran 2021-2022. Data diri yang diisi guna untuk kepentingan proses administrasi dan kelengkapan data diri siswa. Mohon untuk dapat mengisi data diri sesuai fakta yang ada serta pastikan data diri Anda sudah termuat dalam sistem. Masukkan data diri Anda pada bagian input data siswa, yaitu yang ada di sini, dan pastikan data Anda sudah terisi dengan cara cek pada cari data siswa.
Apabila terdapat kendala pada proses pengisian, silahkan hubungi pada nomor berikut. Hormat kami, Kepala Sekolah SMA 1 Bismillah, seperti itu. Nah, di sini itu juga ada tombol, dimana ini tuh merupakan tombol minimize. Nah, seperti kalau kita pencet tombol kuning ini maka akan di minimize. Dan ini ada maximize juga di sini. Nah, yang tombol biru. Nah, untuk tombol merah ini close. Nah, maka program akan tertutup. Seperti itu. Tadi kita belum mencoba untuk tombol logout ya. Mari kita run lagi. Di sini kita login lagi. Maaf, maksud saya username-nya tuh Aisyah, passwordnya 2020. Login. Coba kita inputkan data baru ya di sini. Misal nama lengkap yaitu Rizky Aditya mungkin. Tempat lahirnya di Sragen. Untuk tanggal lahirnya kita pilih tanggal lahir 2000 Juni tanggal 18 Juni kelahiran tahun 2000. Untuk alamatnya kita tulis saja alamatnya Gondang. Lalu untuk jenis kelamin dari Rizky Aditya yaitu laki-laki, nama ibu kandungnya yaitu Puji, dan nama ayahnya yaitu Bowo. Nah, kita klik simpan. Lalu kita cek apakah data tersebut sudah masuk di database. Nah, maka untuk nama Rizky Aditya sudah berhasil disimpan di sini. Seperti kita tahu, Rizky Aditya Sragen 18 Juni 2000, Gondang, laki-laki, nama ibu Puji dan nama ayah Bowo. Seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke sini. Nah, cari data siswa. Kalau misalnya kita ingin mencari data siswa, misalnya tadi merupakan Rizky Aditya. Nah, kita cari datanya apakah ditemukan. Nah, ditemukan di sini seperti itu. Lalu kalau kita ingin mencet logout, maka program akan tertutup. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai program yang terdapat pada form 1. Untuk yang di sini, seperti kita tahu, button 1 klik. Nah, untuk desainnya merupakan ini. Nah, ini merupakan desain. Ini ada button, ada tombol button di sini. Nah, apabila tombol button ini diklik, if textbox 1 kosong dan textbox 2 kosong, maka akan muncul message box harap isi username dan password. Nah, jika textbox berisi Aisyah dan textbox 2 berisi 2020, maka form 2 show dialog, maka selanjutnya yaitu form 2 akan ditampilkan seperti itu. Apabila ini semua tidak dilakukan atau terdapat kesalahan pada textbox 1 atau textbox 2, maka login akan gagal seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya mengenai program yang dibuat pada form 2. Seperti yang kita tahu, tampilan dari form 2 adalah seperti ini. Nah, ini merupakan programnya. Yang pertama, import MySQL data MySQL client. Nah, ini untuk menyambungkan antara program yang kita buat dengan database tersebut. Nah, untuk form 2, ini kan form 2. Nah, buka database, data grid view data source sama dengan get data underscore siswa. Jadi di sini untuk data grid view nanti akan menampilkan database dari data underscore siswa. Nah, lalu yang selanjutnya untuk button 8 klik, button 8 itu akan menampilkan atau membuat form window itu menjadi minimize. Nah, ini button 8 itu yang minimize, itu yang ini ya, button 8. Nah, ini merupakan button 8. Lalu selanjutnya button 9 klik. Itu akan merubah form window itu menjadi maximize or normal seperti itu.
yang ada di sini. Ini button 9. Lalu button 1 klik. Button 1 itu merupakan tombol home ini ya. Nah, jika tombol home atau button 1 diklik, maka yang akan ditampilkan adalah button 1, button 2, button 3, button 4, dan panel home. Panel home akan ditampilkan, dan panel input, panel cari, dan panel tentang itu nanti tidak akan ditampilkan. Jadi yang ditampilkan hanyalah panel home, seperti itu. Begitu juga dengan button 2. Apabila button 2 diklik, itu maka yang ditampilkan adalah panel input. Begitu juga button 3 yang ditampilkan ada panel cari, button 4 yang ditampilkan ada panel tentang, seperti itu. Nah, untuk button 5, nah ini merupakan button 5, yaitu tombol logout. Jadi apabila diklik maka program itu akan close atau tertutup. Nah, terus untuk button 11, button 11 itu yang terdapat pada ini, tambah underscore menu textbox 1. Nah, untuk button 11 itu terdapat pada panel input. Nah, ini merupakan panel input di sini. Button 11 itu merupakan simpan. Button simpan. Jadi di sini akan menampilkan textbox 1, textbox 2, dan data picker dan lain-lain gitu. Isikan data dengan benar. Seperti itu. Nah, button 12 ini adalah button hapus. Maka akan nanti dihapus bersih underscore menu. Nanti akan dijelaskan lagi untuk bersih underscore menu dan tambah underscore menu. Button 6 begitu juga, yaitu apabila diklik maka data grid view akan menampilkan get data underscore siswa dengan mengetikkan pada textbox 6. Dan button 7 itu hapus menu, nanti akan dijelaskan lagi juga seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya ini merupakan modul yang dibuat, yaitu yang pertama import mysql.data. Ini merupakan supaya aplikasi kita itu dapat terhubung dengan database yang kita buat, seperti itu. Nah, lalu ada buka database, itu untuk mengkoneksikannya atau untuk membuka database-nya. Lalu untuk database ada juga get data underscore siswa, yaitu select from data underscore siswa order by nama lengkap, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada get data siswa, get data underscore siswa, yaitu select from data underscore siswa where nama underscore lengkap sama dengan nama lengkap database, seperti itu. Lalu ada tambah menu, insert into data underscore siswa, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, nama ayah, nama ibu, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada hapus menu atau hapus underscore menu, yaitu delete from data underscore siswa where nama lengkap, dan seterusnya, seperti itu ya. Lalu bersih underscore menu. Nah, ini nanti untuk textbox 1, 2, 3, 4, 5 dan combo box, data time picker itu nanti akan dihapus. Lalu ada ubah menu, yaitu update data siswa set nama lengkap, dan selanjutnya, seperti itu. Nah, ini merupakan modul yang kita buat untuk mengkoneksikan aplikasi dengan database yang kita buat, seperti itu. Dan jangan lupa sebelum menjalankannya kita juga harus mengaktifkan XAMPP atau XAMPP di sini. Ini sudah saya start sehingga waktu saya membuka database di sini maka sudah bisa berjalan, seperti itu. Nah, mungkin yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai panel-panel yang terdapat pada desain pada form 2. Untuk panel home itu saya letakkan di paling atas.
Jadi kalau kita ingin menampilkan tampilan awal, maka untuk panel ini kita letakkan di paling atas seperti itu. Di sini panel home saya letakkan paling atas, jadi di sini akan muncul tampilan panel home. Seperti yang kita tahu, untuk panel home itu tampilannya seperti ini, terdapat kata-kata, ada picture box, yaitu ini tombol gambar trompet ini, lalu ada label seperti itu. Nah, selanjutnya ada panel input, ini saya letakkan di atas supaya menjadi tampilan awal. Nah, ketika panel input diletakkan di paling atas, maka panel input ini nanti akan berada di paling depan gitu. Jadi di panel input itu ada label, ada text box di sini, ada date time picker, lalu ada juga combo box. Combo box ini untuk menentukan jenis kelamin, apakah perempuan atau laki-laki, seperti itu. Yang selanjutnya yaitu panel tentang, kita letakkan di atas. Nah, untuk panel tentang itu maksudnya tentang aplikasi ya gitu. Nah, nanti ini hanya berisikan label-label saja di sini, dan picture box di sini itu yaitu tanda tangan. Ada gambar tanda tangan di sini ya. Lalu yang selanjutnya ada panel cari. Coba kita letakkan panel cari di paling atas supaya kita tahu. Nah, panel cari itu berisi data grid view. Nah, data grid view itu yang ini. Lalu ada button cari, button delete gitu, dan ada text box, ada label juga seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.